Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu, pemuliaan Yesus Kristus kepada saudara-saudara sekalian yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Dan pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Vikaris Ingkiriwang Berti Periangan MSI. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 16 hingga 18 yang merupakan nas bumi kita pada saat ini. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dan menyertaimu juga. Bila berat bebanmu di dunia, datang saja jalan hidupmu, datang saja pada Tuhanmu, datang saja pada Tuhanmu, Juru Selamat. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik.
Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkannya dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kitab Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Ketika kita sudah menemukannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami berada dalam persekutuan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk memuji, memuliakan, serta akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga melalui firman-Mu ini kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu untuk menjamah pendengaran, pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami dengar melalui firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat lakukan dalam kehidupan setiap hari. Pakailah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Yoel pertama ayat 1 hingga yang ke-12. Yoel pertama ayat 1 hingga yang ke-12 yang menyatakan firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Pituel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu?
Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Daripadaku engkau mendapat buah. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dalam pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yaitu pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menepis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, sehingga pohon di padang sudah mengering. Sungguh kekeringan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi, berjumpa kembali dalam ibadah minggu saat ini, ibadah minggu pemuliaan Yesus Kristus. Tema renungan pada ibadah saat ini adalah bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Itu tema renungan kita saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika kita flashback atau mengingat peristiwa yang lalu, di mana bulan Februari yang lalu kita mendengar, melihat di wilayah Jabodetabek mengalami banjir, dan dalam peristiwa banjir tersebut terdapat beberapa orang yang meninggal, dan juga beberapa atau belasan orang mengungsi akibat dari banjir tersebut. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan, sangat mencemaskan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir tersebut. Sama halnya dengan pembacaan kita saat ini, di mana bangsa Yehuda mengalami penderitaan karena adanya tulah belalang
yang menghancurkan semua hasil panen, menghancurkan ladang umat dan mengakibatkan kegagalan panen secara total. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bersama bahwa Nabi Yoel adalah nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda. Nama Yoel sendiri berarti Tuhan adalah Allahku. Kalau kita lihat secara umum, struktur dari kitab Yoel ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama kita lihat di pasal 1 ayat 1, yaitu pendahuluan. Bagian yang kedua adalah tentang tulang belalang di pasal 1 ayat 2 hingga 14. Di bagian yang ketiga adalah hari Tuhan di pasal 1 ayat 15 sampai pasal 2 ayat 17. Dan bagian yang keempat dalam kitab Yoel adalah jawaban Tuhan, pasal 2 ayat 18 hingga pasal 3 ayatnya 21. Dalam perikop bacaan kita saat ini, Nabi Yoel menyerukan agar umat Tuhan meratap di hadapan Tuhan. Mari kita lihat bacaan kita saat ini. Mari kita lihat di ayat yang kedua dan yang ketiga, di mana ayat 2 dan 3 tersebut merupakan bagian di mana Nabi Yoel mengajak umat untuk mendengarkannya. Ayat yang kedua dan ketiga adalah seruan Nabi Yoel agar umat menarik perhatian dari apa yang mau dikatakan oleh Nabi Yoel. Lalu kita lihat di ayat yang kedua, seruan Nabi Yoel kepada para tua-tua atau kelompok suatu masyarakat pada saat itu, serta kepada seluruh penduduk negeri Yehuda. Dan dilanjutkan di ayat 2b, pertanyaan yang dikemukakan oleh Nabi Yoel di ayat yang kedua b. Melalui pertanyaan tersebut hendak mengemukakan pemikiran bahwa bencana yang mereka alami saat itu dalam bacaan kita adalah bencana yang melebihi bencana yang terjadi sebelumnya di masa lalu. Dan dengan pertanyaan seperti itu, Yoel mau menerangkan betapa luar biasanya firman Tuhan yang akan ia sampaikan kepada umat. Ketika kita lihat di ayat yang ketiga, di ayat ketiga berbicara tentang metode pengajaran lisan yang dilakukan turun-temurun. Nabi Yoel menuntut supaya firman Allah yang disampaikan akan diceritakan terus-menerus kepada generasi selanjutnya. Jadi firman atau apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel kiranya diteruskan oleh generasi-generasi tersebut sehingga tidak terputus. Dan kita lihat di ayat yang keempat. Di ayat keempat kita lihat ada keterangan mengenai 4 jenis belalang, yaitu belalang pengerip, belalang pindahan, belalang lompatan, dan belalang pelahap. Ayat ini memperlihatkan bahwa tulah dapat membinasakan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Dengan kata lain, semua dimakan habis, dan apa yang ditinggalkan dimakan habis oleh serangan berikutnya. Dan melalui tulah tersebut memperlihatkan kepada umat, memperlihatkan kepada kita yang hidup pada saat ini. Yang pertama, bahwa melalui tulah itu berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan umat pada saat itu, termasuk di dalamnya adalah ekonomi. Yang kedua, melalui tulah itu menandakan belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya bencana ini adalah bencana yang besar dibanding sebelum-sebelumnya. Dan yang ketiga, bencana ini terjadi secara beruntun dan tidak meninggalkan sisa apapun, habis ingat melalui tulah ini. Dan yang keempat, melalui tulah ini mempengaruhi pusat kehidupan bangsa Yehuda, yaitu ibadah di Bait Allah. Karena semua bahan korban sajian dan bahan korban curahan tidak tersedia. Kita lihat di ayat yang ke-9. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sangat mencintai ibadah umatnya. Ibadah merupakan alasan mengapa ia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir melalui beragam tulah.
Kita lihat di Keluaran 4 ayat 23. Dan ketika bangsa Yehuda bisa beribadah dengan baik, justru Tuhan meniadakan semua ibadah ritual akibat keberdosaan umatnya. Hal ini dilakukan Allah agar bangsa Yehuda belajar untuk menaati Allah. Hal ini sesuai dengan ajaran Alkitab bahwa di mata Tuhan, ketaatan kita lebih penting daripada korban bakaran. Dan itulah yang menjadi peringatan bagi kita. Di mata Tuhan, ketaatan lebih penting daripada korban bakaran. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita lihat ayat selanjutnya, di ayat yang kelima dan 8a, kita melihat bahwa Nabi Yoel menyerukan dan mendorong agar seluruh umat Tuhan, termasuk juga peminum dan pemabuk, meratap di hadapan Tuhan untuk menunjukkan kesungguhan mereka memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ratapan artinya tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Ratapan kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan perubahan baik dalam perbuatan, pemikiran maupun tutur kata. Dan itulah ini dalam perikop kita, bencana yang dialami oleh bangsa Yehuda harus dipahami dalam berkaitan dengan kekudusan, kedaulatan dan kemurahan Tuhan. Tuhan menuntut umatnya untuk hidup kudus. Walaupun bencana yang mereka alami sangat menyengsarakan, tetapi melalui tulah ini mau menyatakan kemurahan Allah. Melalui tulah ini harus dilihat sebagai cara Tuhan untuk mendidik, untuk mendisiplinkan serta mendorong bangsa Yehuda kepada pertobatan kepada Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, proses iman yang dialami oleh bangsa Yehuda membawa serta membentuk iman mereka untuk tetap taat kepada perintah Allah. Janji Allah tetap berlaku dalam hidup umatnya ketika mereka taat kepada Allah. Dan Allah yang adalah Bapa akan tetap menyertai perjalanan kehidupan umatnya. Melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil, bahwa kehidupan yang diberikan Allah kepada bangsa Yehuda sekaligus menyadarkan kepada kita sebagai umat percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, serta hidup ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Amin. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Lihatlah bahwa kehidupan kita berharga di mata Tuhan. Karena itu pelajaran yang pertama, marilah kita menggunakan hidup ini untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Marilah kita menjauhkan keinginan daging yang terdapat dari Galatia 5 ayat 19-21. Itu adalah keinginan daging. Marilah kita jauhkan itu dan kita lakukan buah-buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Sehingga kehidupan kita benar-benar memberikan dampak bagi banyak orang. Memberikan berguna, menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang. Itu yang Tuhan inginkan. Itulah hidup anugerah. Itulah hidup yang adalah kesempatan bagi kita. Pertanyaannya sekarang, pertanyaan refleksi kita, bagi kita yang hadir, bagi kita yang beribadah di rumah kita masing-masing saat ini, sejauh mana kehidupan kita sudah memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan? Sejauh mana keluarga kita sudah memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan? Sejauh mana kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang imam memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan? Ataukah kita masih menginginkan, masih mengikuti keinginan daging kita, marah, ya, amarah, sombong, memegahkan diri, dan hal-hal keinginan daging lainnya? Sebagai ibu yang adalah ibu rumah tangga, sudahkah kita menjalankan hidup ini untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan? Sebagai orang tua, sudahkah kita memberikan teladan iman bagi anak-anak kita?
sebagai wujud untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Sebagai kaum pemuda, sudahkah kita hidup untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan? Atau kita masih mengikuti keinginan daging atau mengikuti tren-tren sekarang ini? Gak apa-apa, ini bagi pemuda ya, besok masih ada hari Minggu, apa dosa dan sebagainya. Apakah pemikiran kita seperti itu? Mari kita renungkan sejenak. Dan melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, kita diingatkan, marilah gunakanlah kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ada lagu rohani yang kalimatnya menyatakan seperti ini. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Di ibadah-ibadah kita selalu, dalam ungkapan lagu kita selalu cinta kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalani kehidupan ini untuk memuliakan nama? Mari kita renungkan sejenak betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita, betapa hidup ini berharga di mata Tuhan. Dan harus kita pahami bahwa kehidupan kita terjadi satu kali seumur hidup. Kita tidak bisa kembali ke belakang. Yang ada hanya kita bisa mengenang. Yang ada mungkin kita bisa menyesali, kenapa saya tidak berbuat sedemikian untuk memuliakan Tuhan. Penyesalan yang ada. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita saat ini, marilah gunakan hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, sudahkah kita memuliakan dan memuji nama Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar rutinitas? Ingatlah bahwa melayani Tuhan adalah berkat yang terindah dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah memanggil, mengutus kita, gunakanlah. Mari kita lakukan pelayanan itu untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Jangan kita mau mengingini diri kita sendiri, apa yang menjadi kehendak kita. Tetapi marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Segala keinginan kita bisa singkirkan, jauhkan itu semua. Sehingga kehidupan kita benar-benar memuliakan nama Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Karena itu, marilah sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, marilah gunakan hidup ini. Sehingga kehidupan kita benar-benar berdampak. Sehingga kehidupan kita benar-benar menjadi berkat. Bukan menghadirkan amarah, menghadirkan akar pahit, menghadirkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi marilah mengagungkan, memuji nama Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil melalui perikop ini adalah ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah berkat dari Tuhan, hidup ini adalah berharga di mata Tuhan. Tentu kita akan diperhadapkan berbagai masalah, berbagai pergumulan hidup. Dan tentu setiap orang memiliki pergumulan, permasalahan yang berbeda. Tetapi pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita menghadapi atau bagaimana sikap kita dalam melihat suatu pergumulan atau permasalahan hidup, bahkan bencana yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ya. Ada 4 hal sikap yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya. Hal yang pertama dan terutama, marilah kita duduk berlutut di bawah kaki Tuhan dengan berdoa. Pergumulan, permasalahan akan silih berganti dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa kita elakkan. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi suatu pergumulan itu? Yang pertama berdoa. Ya, kita pahami bersama, kita yakini bersama bahwa
Doa orang benar bila dengan yakin kuasanya, bila dengan yakin besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Kita tahu bersama, dan itu yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Jangan sampai ketika ada masalah, pergumulan, bencana, yang pertama kali kita lakukan adalah curhat di media sosial, curhat di media digital, dan kita curhat kepada banyak orang. Sehingga apa yang terjadi? Masalah akan datang bertubi-tubi ketika kita salah untuk mencurahkan hati kita kepada orang lain. Tetapi hal yang terutama dan utama adalah berdoa. Mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang mempunyai otoritas dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa melalui doa dapat mengubah segala sesuatu. Bagi kita mungkin mustahil, tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Mungkin manusia terbatas, media sosial terbatas, dan yang ada hanyalah kita mendapat komen, kenapa kamu kayak gini dan sebagainya. Tetapi ketika kita mencurahkan hati kepada Tuhan, lihatlah kuasa Tuhan, lihatlah mujizat Tuhan, lihatlah cara dan waktu Tuhan yang ajaib. Dan ingat, cara dan waktu Tuhan tidak sama dengan cara waktu manusia. Ketika kita sudah menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, sekalipun itu bencana yang kita alami, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Selagi kita masih menjalani kehidupan ini, tentu kita akan menghadapi berbagai masalah. Tetapi bagaimana kita mengatasi masalah itu? Yang pertama, mari berdoa. Bagaimana sejauh ini bapak-bapak atau ibu-ibu sudah meneladankan iman untuk berdoa kepada anak-anak? Bagaimana seorang pemuda sudah mencurahkan isi hati kepada Tuhan, bukan kepada teman, bukan kepada pacar dan sebagainya? Bagaimana sebagai pelayan Tuhan mencurahkan isi hati melalui doa? Ingat jemaat Tuhan, doa sangat penting. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Sehingga ketika ada seseorang yang mungkin diminta untuk berdoa, sangat sedih, sangat miris ketika tidak mau. Bahwa doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Dan marilah kita terus meningkatkan doa kepada Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah nafas hidup. Bagaimana ketika kita menjalani hidup, ya itulah kita, disitulah kita harus berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Dengan berdoa kita meyakini bahwa Tuhan mampu dan berkuasa menyelesaikan sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Hal yang kedua, sikap yang kedua terhadap berbagai pergumulan dan bencana yang kita alami. Marilah kita tetap percaya dan mengandalkan pada kuasa Tuhan, sehingga mujizat, sehingga tanda nyata dalam kehidupan kita. Seperti lirik dalam sebuah lagu rohani yang kiranya dapat menguatkan kita untuk menghadapi pergumulan, bahkan bencana sekalipun. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Melalui lagu rohani tersebut yang berjudul Dia Mengerti, Dia Peduli, kita diajar untuk tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulan kita, Tuhan tahu kedalaman isi hati kita. Yang Tuhan mau, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita, kalau ada pergumulan silih berganti, terkadang dalam diri kita, terkadang kita tidak percaya kepada Tuhan.
kita meragukan kuasa Tuhan. Terkadang. Tetapi melalui perikop ini kita diajak, diarahkan. Melalui seruan Yoel kita diarahkan. Marilah kita tetap percaya dan mengandalkan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang dia minta hanya percaya. Ya, bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala perkara tepat pada waktunya. Bukan tepat pada waktu kita. Tepat pada waktunya. Karena itu sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai orang tua, sebagai kaum pemuda pelayan Tuhan, marilah kita menyerahkan, percaya kepada Tuhan yang adalah mempunyai kehidupan ini, yang adalah kepala gereja, sehingga kehidupan kita mendatangkan berkat bagi banyak orang, sehingga kita dapat melihat mujizat tanda dari Tuhan bahwa Dia tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Tanda yang ketiga atau sikap yang ketiga yang dapat kita pelajari, kita harus mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, yaitu hidup taat dan setia melakukan firman Tuhan. Membaca firman adalah kekuatan, membaca firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Membaca firman adalah sulu dan rema dalam kehidupan kita. Membaca firman adalah kita melihat tanda-tanda dari Tuhan. Ketika kita sudah salah, kita membaca firman, Tuhan memberikan lampu merah. Artinya kita harus berhati-hati. Melalui firman kita diingatkan, diajar, dan sebagainya. Karena itu, sikap yang ketiga, hidup taat dan setia pada firman-Nya. Kembali lagi, kita merefleksikan diri. Seberapa banyak kita membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Seberapa banyak kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan dengan membaca Alkitab? Ataukah kita masih menghabiskan waktu kita dengan gadget, dengan hal-hal yang duniawi, ya, yang merupakan keinginan duniawi? Mari kita renungkan seberapa banyak kita membaca Alkitab. Ya, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dengan detik ini, sudah berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan melalui baca Alkitab? Jika kita bandingkan, sudah berapa banyak waktu yang kita habiskan dengan mengikuti keinginan dunia? Lebih banyak mana? Membaca Alkitab atau mengikuti keinginan dunia? Itu hanya jemaat Tuhan dan Tuhan yang tahu. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan, ayo, mari menggantungkan hidup kita pada firman Tuhan. Firman yang adalah tanda, firman yang adalah kekuatan bagi kita. Ketika kita salah, kita diingatkan firman Tuhan, sehingga kita tetap mengikuti jalan Tuhan. Karena itu jangan keraskan hati, jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mintalah Roh Kudus untuk terus membaharui kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk memahami serta memperlakukan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang hidup di tengah kehidupan kita sehari-hari. Tanda yang keempat atau sikap yang keempat, sebagai pengikut Kristus kita menjalani kehidupan yang Tuhan berikan, maka pandanglah dan lihatlah salib Yesus. Pandang dan lihatlah salib Yesus, sehingga di dalamnya kita bersyukur bahwa penderitaan, persoalan, pergumulan yang kita alami tidak sedikit dibandingkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Persoalan kita tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Atau dengan kata lain, ketika kita melihat, mempercayakan diri kita kepadanya, maka kita akan memperoleh kehidupan kekal dari Yesus Kristus. Setiap aspek kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, mari lihat dan pandang salib. Mari lihat pengorbanan dan kasih Yesus kepada seluruh umat, bahkan ciptaan, seluruh ciptaan. Bahwa Yesus sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Dan karena itu, kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur ada nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan di hari ini. Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Bersyukur untuk kekuatan, kemampuan yang Tuhan anugerahkan. Kalau kita tidak bersyukur, habislah kehidupan kita. Kalau kita tidak bersyukur, sia-sialah hidup kita. Tapi ketika kita bersyukur dan memandang salib Yesus,
maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan memancarkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil bersama, bahwa Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Baik dosa yang tidak disengaja maupun yang dosa yang disengaja. Apapun itu dosa itu memiliki hukumannya dan memiliki konsekuensinya. Ya, sekalipun itu bangsa pilihan Tuhan, ketika umat Tuhan tidak menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, umat Tuhan akan mengalami pergumulan. Seperti halnya tulah belalang saat ini. Ya, ketika umat Tuhan melakukan ketidakadilan, ketika umat Tuhan berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan memberikan bencana sebagai didikan. Karena itu, marilah kita menjauhkan diri dari dosa. Jangan jadi hamba dosa. Kita sudah nyaman ya dengan berbohong, dengan keinginan dunia kita sudah nyaman. Jangan seperti itu. Tetapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dan berguna bagi kehidupan kita. Ya. Semua dosa yang kita lakukan, marilah kita mohon pengampunan dari Tuhan, sehingga kita tidak melakukannya lagi dan kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, dosa sekecil apapun itu tetap dosa di mata Tuhan. Ya, berbohong demi kebaikan. Pernah kan kita dengar, kan ini berbohong demi kebaikan. Itu tetap bohong, tetap dosa itu. Ya, Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Ya, kesombongan, keangkuhan, memegahkan diri, sekecil apapun itu tetap dosa. Tetapi marilah kita jauhkan semua itu dari kehidupan kita, dan marilah kita terus menyenangkan hati Tuhan. Ya, melakukan dosa berarti membuat putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Ingat, Tuhan Maha Kudus. Karena itu Tuhan mau agar umat hidup kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, bersediakah kita sebagai umat Tuhan? Bersediakah kita sebagai keluarga Kristen, sebagai suami, istri, anak, pemuda, sebagai pelayan Tuhan, umat Tuhan, dan dimanapun kita berada, untuk menjauhkan diri dari dosa dan menjadi pelaku firman di tengah kehidupan kita? Bersediakah? Kiranya kesediaan yang kita kemukakan ini tidak hanya sampai di bibir kita, tetapi kita dapat mewujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Biarlah kita menjadi suami yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi istri yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita saling menghargai, mencintai satu dengan yang lain. Apapun kekurangannya, kita harus saling menghargai, mencintai kekurangan itu. Bagaimana sebagai orang tua kita mengasihi anak-anak kita, dan sebagai anak-anak kita mengasihi, menghormati orang tua yang adalah wakil Allah. Bagaimana pelayan Tuhan saling mendukung, memotivasi satu dengan yang lain, bukan menghancurkan atau memecah belah satu dengan yang lain. Bagaimana sebagai umat Tuhan mendukung para pelayan Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang. Seruan Nabi Yoel pada bacaan kita menjadi peringatan, menjadi seruan juga bagi kita. Mari bertobat, mari terus hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, sehingga ketika waktunya nanti kita dapat memperoleh mahkota kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan ketika kita percaya dan taat kepadanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu pemuliaan Yesus Kristus saat ini, kita pun diperhadapkan dengan wabah COVID-19, di mana wabah ini meresahkan, mengkhawatirkan banyak orang, termasuk kita sebagai orang percaya. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini, jangan lihat wabah ini sebagai hukuman Tuhan kepada kita, tetapi lihatlah ini sebagai cinta kasih Tuhan, didikan Tuhan kepada kita untuk terus memuliakan Tuhan. Kita lihat ya, rumah Tuhan untuk sementara ditutup. Kita lihat semua sepi, semua harus berada di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan itu artinya apa? Itu artinya Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita.
Karena itu, melalui firman Tuhan ini, jangan keraskanlah hatimu. Jangan keraskan hatimu, tetapi marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan kesadaran, dengan kemauan, karena saya adalah pengikut Kristus yang sejati. Jangan sampai ketika waktunya tiba, kita menyesali apa yang sudah kita lakukan. Tetapi marilah kita benar-benar melakukan segala sesuatunya untuk memuliakan nama Tuhan. Teruslah kita mendengar himbauan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah, untuk bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, beraktivitas dari rumah. Banyak hal yang dapat kita lakukan di rumah kita masing-masing. Karena itu pergunakanlah waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Teruslah untuk menjaga jarak. Teruslah ketika kita diharuskan keluar rumah untuk memakai masker, mencuci tangan dan himbauan lainnya, sehingga kehidupan kita terhindar, terbebas dari wabah ini. Dan suatu saat nanti dengan waktu dan cara Tuhan, kita dapat kembali beraktivitas, kita dapat kembali menuju beribadah di rumah Tuhan dengan sukacita, dengan melakukan manusia baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menguatkan, mengokohkan iman kita. Selamat berjuang, selamat berproses untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat itu. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 220, bait yang pertama. Gita Bakti 220, bait yang pertama, Yesus Juru Selamat dan kata-kata selanjutnya. Jemaat Tuhan bersama gereja di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit pula dan antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan, kemurahan,
dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, yang mengajarkan kepada kami, yang melihat seruan Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda, dan kami pun sebagai umat-Mu yang hidup pada saat ini, kami pun juga mendapatkan seruan untuk terus bertobat, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami diajarkan bahwa hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah anugerah, hidup kami adalah berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan, di seluruh aspek kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, kami diajak, diingatkan untuk terus melakukan kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ketika sampai dengan saat ini kami belum dapat melakukan kehidupan kami untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami sibuk dengan kesibukan kami sendiri, dengan dunia kami masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan, dan baharuilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami, baik dalam lingkup keluarga, baik dalam lingkup persekutuan, maupun dalam lingkup masyarakat. Terima kasih banyak Bapa, biarlah kami terus menjadi pelaku firman-Mu yang hidup di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Allah, di dalam doa syafaat kami saat ini, hamba berdoa bagi seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Tarakan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, hamba mohon jaga dan lindungi mereka. Hamba mohon Tuhan, berikanlah kepada mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kehidupan umat-Mu terus menjadi garam dan terang. Kehidupan umat-Mu dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Berkati rumah tangga umat-Mu, biarlah Tuhan yang menjadi fondasi dan dasar bagi rumah tangga umat-Mu. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan selalu menguatkan iman pengharapan mereka ketika mereka dalam pergumulan, khususnya sekarang dalam masa physical distancing. Kuatkanlah iman mereka Tuhan, sehingga mereka terus bersyukur, mereka terus melihat bahwa Tuhan sangat baik, terlalu baik dalam kehidupan umat-Mu. Ya Tuhan Allah, berdoa bagi setiap pekerjaan atau usaha dari umat-Mu, biarlah melalui pekerjaan dan usaha mereka terus dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Berkati pendidikan dan pertumbuhan anak-anak umat-Mu, biarlah kasih sayang Tuhan, kepintaran, kemampuan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak umat-Mu, sehingga mereka terus menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan keluarga besar, terutama kebanggaan Tuhan. Ya Tuhan Allah, berkati setiap suami dan istri, biarlah mereka terus menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Biarlah mereka terus menjaga janji perkawinan mereka, bahwa hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Ketika mereka mungkin dalam pergumulan, ya Tuhan, dampingilah mereka, sehingga mereka tidak mengambil jalan yang sesat, tetapi mereka terus memohon hikmat Tuhan agar kehidupan mereka dalam campur tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah, pada saat ini dalam doa syafaat saat ini, hamba berdoa bagi warga jemaat yang dalam kelemahan tubuh maupun dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang mampu dan berkuasa menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu Tuhan, berbelas kasihanlah kepada warga jemaat ini, sehingga dengan waktu dan cara Tuhan mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berkati keluarga yang mendampingi mereka, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, ketenangan, kesabaran kepadanya. Berkati warga jemaat yang pada sepekan yang akan datang berulang tahun kelahiran. Ya Tuhan, berikanlah kepada mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan, serta ajarkan kepada mereka untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Berkati warga jemaat yang selama sepekan berulang tahun perkawinan. Tuhan yang menjadi fondasi dan dasar, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga melalui kehidupan rumah tangga mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
Berkati warga jemaat, orang tua kami dalam masa lanjut usia mereka. Ya Tuhan, berikanlah kepada mereka umur panjang, berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, sehingga mereka terus mewariskan spiritualitas kepada Tuhan, kepada anak-anak, menantu dan cucu, bahkan juga kepada warga jemaat. Ya Tuhan Allah, di dalam doa syafaat kami saat ini, kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, hamba mohon pulihkanlah, hamba mohon kasihanilah, hamba mohon ampunilah bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Engkau yang mempunyai otoritas dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, berbelas kasihanlah, sehingga dengan waktu dan cara Tuhan kami dapat kembali beraktivitas, dapat bekerja, dapat beribadah, dapat bersekolah. Itu semua oleh karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden beserta jajarannya, pemerintahan Kota Tarakan, aparat keamanan TNI dan kepolisian, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya Tuhan, berikanlah mereka sinergi yang baik, berikanlah mereka hikmat, bijaksana, kesehatan, kekuatan, sehingga keputusan, upaya-upaya yang mereka lakukan untuk memutus mata rantai COVID-19, Tuhan selalu berkati. Ya Tuhan Allah, berdoa bagi para suster, para dokter, tenaga medis yang berada di rumah sakit, bahkan relawan yang berada di garis terdepan dalam menghadapi wabah ini. Ya Tuhan, kami mohon berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga mereka terus menjalankan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Mereka dapat menyembuhkan mereka yang sakit dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Saudara-saudara kami yang dinyatakan positif COVID-19, mereka yang dikatakan ODP, PDP bahkan OTG, ya Tuhan, hamba mohon berikanlah mereka ketenangan, kesabaran, sehingga mereka dapat melalui ini semua oleh karena campur tangan dan belas kasihan Tuhan kepada mereka. Ya Tuhan Allah, pada saat doa syafaat saat ini, kami pun berdoa bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Biarlah gerejamu terus menyuarakan suara kenabian yang berasal dari Tuhan. Biarlah gerejamu terus menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Secara khusus gereja kami, GPIB Immanuel Tarakan, dalam persiapan program kerja dan anggaran 2020-2021. Tuhan berkati, Tuhan memudahkan, melancarkan segala sesuatunya, sehingga semua dapat dikendalikan oleh karena campur tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah, berdoa bagi penata layanan yang ada di gereja kami, para presbiter, PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, Polsek dan Polsek sektor Marturia, Samaria, Bethlehem, Kapernaum, Pospelkes Eklesia Juanda Permai, Yapendik GPIB, Organis, pemandu lagu, Kantoria, operator multimedia, sound system, pegawai kantor gereja, penjaga malam dan vikaris. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bersinergi satu dengan yang lain. Mampukan kami untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan, dengan kerelaan. Dan mampukan kami untuk menyadari bahwa pelayanan ini adalah berkat dari Tuhan. Karena itu, ajarkan kami untuk terus melakukan pelayanan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati para panitia pembangunan pastori, guest house, dan Yapendik GPIB. Tuhan berkati setiap panitia yang telah dipercayakan. Berikanlah kepada mereka kesehatan, hikmat, kemampuan, sehingga mereka terus menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika mungkin ada pergumulan, permasalahan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, ketenangan kepada mereka, sehingga mereka terus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini merayakan Lebaran. Kiranya di hari sukacita mereka, Tuhan terus memelihara iman dan pengharapan mereka. Kami berdoa bagi para pelayan yang saat ini mengangkat pelayanan. Berdoa bagi penatua Bapak Rudi Rawi. Berdoa bagi penatua Ibu Maria Mahalweng. Berdoa bagi diaken Bapak Febri Tadilintin. Berdoa bagi saudari Olpin Paparang, saudari Ririn, Bapak David Siaan, saudara Giri, Ibu Pendeta Retno Siaan Sumaredi, dan Ibu Novi Tadilintin.
Berkati kami Tuhan, biarlah kami tetap setia dan taat untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, dan kehidupan kami benar-benar menjadi berkat dan berbau harum di hadapan Tuhan. Berdoa bagi kehidupan kami untuk kedepannya. Kami mohon campur tangan Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Berdoa bagi mereka yang menonton rekaman ini, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan kepada mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita doakan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat Minggu 24 Mei 2020.
Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa TK Yapendik GPIB Immanuel Tarakan telah membuka pendaftaran bagi peserta didik baru mulai tanggal 1 Mei 2020 sampai 30 Juni 2020. Bagi warga jemaat yang berkeinginan mendaftarkan anaknya dapat langsung mengambil formulir pendaftaran di TK Yapendik GPIB Immanuel Tarakan. Dan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 10.00 sampai dengan 13.00 WITA. Demikian informasi ini disampaikan. Atestasi keluar. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa telah mengajukan atestasi keluar keluarga Widyat Maka, Sektor Samaria, pindah ke GKJ Ngeto Eto, Yogyakarta. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bagi warga jemaat yang telah memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atas nama GPIB Tarakan, diharapkan membawa bukti transfer di kantor gereja pada setiap hari kerja. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Hidup adalah anugerah, dan karena itu ketika kita tahu hidup ini adalah anugerah, meyakini, teruslah untuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu memulihkan, membaharui hidup kita, dan Tuhan memberikan mujizatnya tepat pada waktunya. Mari kita berdiri. Jemaat Tuhan, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin, amin, badai pasti berlalu,